Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Biasa ini adalah segmen real review. Beda dengan segmen full story lalu yang hanya memberikan alur cerita saja. Di segmen real review, Mimin akan kupas hal-hal menarik dan tersembunyi di chapter ini. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Awal chapter menunjukkan bentrokan antara 100 kapal marin Super Buster Call versus pertahanan depan Pulau Egghead, yaitu 50 Pasifista Mark III dan beberapa monster laut buatan. Pada permulaan bentrokan ini, pertahanan Pulau Egghead terlihat lebih unggul. Beberapa kapal angkatan laut sudah berhasil ditenggelamkan, dan dibutuhkan serangan dari para wakil admiral untuk membalas para monster laut dan pasifista. Nah, ini adalah bukti pertahanan luar biasa yang dimiliki oleh Pulau Egghead. Bayangkan jika yang datang hanya Buster Call biasa yang terdiri dari 10 kapal perang. Tentu 10 kapal itu akan langsung ditenggelamkan oleh 50 pasifista Mark III dan para monster laut buatan. Kemudian di scene berikutnya, Dr. Vegapunk juga meyakini bahwa selama Sentomaru tidak tumbang, pertahanan pulau ini tidak akan ditembus. Nah, di chapter ini terungkap bahwa sistem kontrol pasifista itu sama dengan Seraphim, di mana para Gorosei ada di bagian atas, lalu disusul para Vegapunk, lanjut ada Sentomaru, dan terakhir baru para pemegang chip perintah. Di sini ada hal menarik yang mungkin tidak disadari oleh para nakama, yaitu Dr. Vegapunk dan kru topi jerami serta seluruh orang yang ada di Pulau Egghead belum tahu bahwa Gorosei Sartun ikut datang dalam rombongan. Buktinya adalah Vegapunk yakin jika tidak ada yang bisa mengambil kontrol pasifista selama Sentomaru tidak tumbang. Padahal jika Gorosei muncul, maka pasifista tentu bisa diambil alih. Di chapter lalu pun Gorosei Sartun juga menyatakan bahwa jika keberadaannya jangan sampai diketahui oleh musuh. Nah, sepertinya Gorosei bagian pertahanan sains ini punya suatu rencana pamungkas, dan tentu saja sangat menarik untuk dinantikan rencana apakah itu. Selanjutnya, kepercayaan diri Dr. Vegapunk kepada Sentomaru tiba-tiba runtuh saat menyaksikan munculnya sosok petarung yang mencoba menjatuhkan Sentomaru. Ya, dia adalah Admiral Kizaru, seorang admiral angkatan laut yang punya hubungan dekat dengan Vegapunk dan juga Sentomaru. Vegapunk pun kini jadi khawatir dengan nasib bodyguardnya itu, yang pastinya tidak akan bisa bertahan untuk melawan Kizaru. Oke, lanjut kita masuk pada pertarungan Kizaru versus Sentomaru. Jika diperhatikan, pertarungan mereka mirip seperti pertarungan Garp dan Aokichi, yaitu sama-sama pertarungan guru dan murid. Ya, Sentomaru terkonfirmasi pernah menjadi murid Kizaru di chapter ini. Ketika baru diterima sebagai bodyguardnya Vegapunk, Sentomaru meminta Kizaru untuk memberikan pelatihan kepadanya. Kizaru pun menyatakan sudah mengajarkan sebaik yang dia bisa kepada Sentomaru. Namun tentu ada perbedaan mendasar antara pertarungan guru dan murid Kizaru versus Sentomaru dengan Garp versus Aokichi. Ya, bedanya ada di masa keemasan. Untuk Garp tentu kita sepakat bahwa dia sudah melewati masa keemasannya, sehingga Garp pun bisa dikalahkan oleh Aokichi. Namun untuk Sentomaru terlihat belum mencapai masa keemasan, jadi masih perlu banyak latihan lah. Sedangkan Kizaru sendiri sedang berada di masa keemasannya, jadi ya tentu wajar jika Kizaru bisa mengalahkan Sentomaru. Lalu pertanyaannya, apakah Sentomaru masih hidup? Nah, ini menarik. Di chapter ini Sentomaru diperlihatkan tumbang dengan tubuh gosong, tapi menurut Mimin Sentomaru masih hidup. Alasan pertama, tubuh Sentomaru itu kuat sejak kecil. Bisa dikatakan itu adalah bakat alami. Selain itu, dia juga pengguna haki yang tangguh. Bahkan Sentomaru bisa menggunakan haki sebelum time skip. Alasan kedua, Sentomaru terlihat punya masa depan yang baik di angkatan laut. Kehadirannya bisa menjadi satu generasi dengan Koby, Cruz, dan Helmeppo beserta yang lainnya. Tapi ya tentu saja untuk angkatan laut generasi baru.
Selanjutnya, setelah menjatuhkan Sentomaru, Kizaru mengambil alih kontrol Pasifista dan membuat perintah baru. Perintahnya adalah lindungi kapal-kapal angkatan laut dan tenggelamkan para monster laut buatan. Ya, dengan sekali tembakan laser, seekor monster laut buatan terlihat hancur. Nah, sampai di sini pertahanan Pulau Egghead hanya tersisa Frontier Dome saja. Namun Vegapunk menyadari bahwa Kizaru akan bisa menembusnya dengan mudah karena pada dasarnya Kizaru itu adalah cahaya. Dan ternyata benar, Kizaru bisa menembus perlindungan laser itu dengan mudah. Dia sudah masuk ke dalam Labo Pass. Nah, di sini ada sebuah skenario menarik, yaitu ketika Frontier Dome terbuka, maka Vegapunk bisa memberikan perintah baru kepada Pasifista untuk melindunginya. Dan perintah ini akan bisa membatalkan perintah dari Kizaru yang hanya sebagai pemegang chip perintah. Namun Angkatan Laut masih punya senjata pamungkas untuk urusan otorisasi kontrol ini, karena mereka membawa seorang Gorosei. Jadi ya, menurut Mimin, Gorosei Sartun akan muncul ketika Vegapunk mencoba mengambil alih kontrol para Pasifista. Selanjutnya ada scene yang cukup membuat jengkel, di mana Lucci yang sempat meminta belas kasihan kini kembali berbuat ulah. Dia mencoba untuk menyerang Vegapunk. Beruntung Stacy bergerak cukup cepat hingga bisa menahan serangan Lucci menggunakan tubuhnya. Akibatnya Stacy pun terlihat mengalami luka parah. Tapi tenang, di sana ada Dr. Chopper yang siap untuk melakukan tugasnya. Nah, Zoro yang sempat dimintai belas kasihan oleh Lucci tentu sangat marah. Pendekar pedangku topi jeram itu pun langsung menerjang Lucci hingga membuatnya menjebol dinding luar lab. Lalu apakah di sini Zoro akan bisa mengalahkan Lucci? Iya, menurut Mimin bisa sih. Karena kan Zoro sudah mengalahkan King, sang komandan pertama Kaido sekaligus ras Lunaria. Di momen ini Zoro juga bisa membalas kekalahan telaknya dari Lucci yang pernah terjadi di Arc Water 7. Nah, akhirnya kita sampai di scene terakhir, di mana Luffy sudah menunjukkan kekuatan tendangan hakinya di hadapan Kizaru. Di sini Luffy juga mengatakan hal yang menarik, bahwa dia dan kru topi jerami sudah menjadi 100 kali lipat lebih kuat daripada 2 tahun lalu. Nah, nilai 100 kali lipat ini mengingatkan Mimin pada perkataan Saki kepada kru topi jerami tentang seorang pelapis kapal yang kekuatannya 100 kali lipat daripada Luffy saat itu. Ya, sang pelapis kapal itu adalah relik. Fakta itu bisa kita lihat pada chapter 498. Dan jika kini Luffy mengatakan bahwa dia 100 kali lebih kuat dari 2 tahun lalu, berarti Luffy menyatakan diri bahwa dia sudah sekuat relik. Ya, tentu sangat menarik untuk menantikan bagaimana pertarungan Luffy versus Kizaru di chapter mendatang. Tapi kita harus menunggu lebih lama ya, karena minggu depan libur dulu guys. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Real Review chapter 1091 ini. Yosa, Mimin Atua Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atua Hayato. Show!